Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai kakak saya menikah di Singapura dengan warga negara Singapura selama 2 tahun. Setahun pernikahan sih rumah tangga kakak saya dengan WNA Singapura ini baik-baik saja. Tapi pada tahun kedua pernikahan kakak saya dan suaminya itu terjadi pertengkaran terus-menerus. Jadi sering sekali bertengkar dan banyak hal sih yang menjadi masalah pertengkaran ya. Kebanyakan sih masalah uang belanja ya. Kakak saya merasa uang belanjanya itu masih kurang, jadi ini bisa memicu pertengkaran antara kakak si klien dengan suaminya. Dan sekitar 2 minggu yang lalu si kakak dan suaminya itu bertengkar hebat, dan karena bertengkar hebat akhirnya suaminya mengucapkan talak kepada si istri. Jadi kata suaminya, istrinya sudah ditalak dan sudah bukan istrinya lagi. Sekarang si klien ini bertanya, apa benar si kakak dan suaminya ini sudah bercerai dengan kata-kata talak dari suaminya. Karena suaminya bilang si kakak ini bukan istrinya lagi karena sudah dicerai talak oleh suaminya. Jadi si adiknya si istri ini tanya kepada saya, apakah benar si kakak ini bukan istrinya lagi karena sudah ditalak cerai oleh suaminya. Kemudian si adik juga bertanya masalah harta gono gini gimana, apakah si kakak bisa menuntut harta gono gini. Begini Bapak Ibu ya, kalau masalah perceraian itu kan harus disahkan lewat pengadilan ya. Pengadilan yang akan membuat keputusan cerai, dan nanti setelah ada putusan cerai dari pengadilan bisa dibuatkan lagi akta cerai sesuai peraturan di Singapura. Cuman saya tanya kepada si klien ini, apakah waktu menikah di Singapura itu kemudian dicatatkan di Indonesia pernikahannya itu. Si klien ini bilang bahwa pernikahannya itu tidak dicatatkan di Indonesia. Jadi pernikahannya itu tidak terdaftar di Indonesia karena memang tidak pernah dicatatkan di Indonesia. Jadi apakah benar si kakak ini sudah bercerai dengan suaminya sesuai kata-kata dari suaminya? Ya, kalau secara agama memang sih kalau sudah ditalak itu pernikahannya itu sudah putus. Tapi kalau secara hukum negara kan harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan bahwa pernikahan si A dan B itu telah putus karena perceraian. Jadi ya si kakak atau suaminya harus mengajukan perceraian ke pengadilan dulu supaya ada putusan cerai dan kemudian dilanjutkan dengan pengurusan akta cerai. Kemudian kalau masalah harta gono gini, ya kalau memang punya harta gono gini ya bisa dituntut pembagian harta gono gini. Tapi kan si kakak ini baru menikah sekitar 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini apakah si kakak dan suaminya itu telah membeli harta sebagai harta gono gini atau